Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Salwa Batul Mufidah dengan NIM 2302017 semester 4 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Saifullah Maslul. Di sini saya akan membahas 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media bagi jurnalis. Yang pertama, 7 perintah bagi jurnalis. Yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman, yang tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu akan diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, menyiarkan berita, yang tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ad'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu la taba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka Rasul dan ulil amri, sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada. Tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Yang ketiga, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang tercantum dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada sebagian orang yang menyuruh kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita, yang tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu, yang kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Yang kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca, yang tercantum dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Yang keenam, jurnalis adil dalam memberitakan, yang tercantum dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah
wa aufu kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadakkarun. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujur-jujurnya, sekalipun dia kerabatmu, maka penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan agar kamu ingat. Yang ketujuh, jurnalis selektif dalam menerima informasi yang tercantum dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika humul ulul albab, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kemudian 4 larangan bagi jurnalis. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong yang tercantum dalam Quran Surah An-Nur ayat 12. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong yang tercantum dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 30. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhilat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibur rizza minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali apa yang sudah diterangkan kepadamu keharumannya. Maka jauhilah penyembahan berhala najis itu dan perkataan dusta. Yang ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji yang tercantum dalam Quran Surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna tasi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang keempat, jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci atau menghina yang tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisa'um min nisa'in ayyakuna khairum minhum wala talmiju anfusakum wala tanabaju bil qabh bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi
kaum yang diolok-olok lebih baik dari kaum yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela satu sama lain. Yang terakhir, 6 media jurnalistik. Yang pertama, kolam atau pena yang tercantum dalam Quran surah Al-Alaq ayat 3 sampai 4. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Yang kedua, midad atau tinta yang tercantum dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kanal bahru midadan likalimatu rabbi lanafidal bahru qabla atafada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Yang ketiga, kirtos atau kertas yang tercantum dalam Quran surah Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hada illa sihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas dan sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, sehingga orang-orang kafir akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Yang keempat, suhuf atau kertas yang tercantum dalam Quran surah An-Najm ayat 36 sampai 37. Am lam yunabba'u bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi wafa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima, rok atau lembaran tulisan yang tercantum dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yang keenam, lauh atau batu tulisan yang tercantum dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Bahkan yang didustakan ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauhul Mahfud. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.